Bagaimana kalau perusahaan tidak membayar gaji karyawannya? Hutang. Kalau aku berhutang pada satu orang saudaraku, nanti ku cari engkau di padang mahsyar, insya Allah jumpa kita. Tapi kalau yang aku berhutang kepada karyawan 1000 orang, wahai perusahaan-perusahaan, kau bayarlah sekarang, daripada kau cari mereka di akhirat nanti. Sedangkan di Sumatera aja payah mencarinya, apalagi di padang mahsyar. Hai pimpinan perusahaan-perusahaan, hai manajer-manajer, hai GM. Yang Ustaz tunjuk ini siapa? Kamera. Mana tahu kebetulan dia nonton streaming. Bayar hutang, bayar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekecil apa hutangmu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Hutang sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu calon jamaah haji, sebelum berangkat bayar hutang-hutang. Bapak nangis kenapa? Hutang saya banyak Pak Ustaz. Tapi Bapak kaya, masa nggak sanggup bayar hutang? Bukan nggak sanggup bayar, orangnya nggak tahu di mana Pak Ustaz. Hutang apa? Dulu waktu sekolah makan bakwan 3 bayar 1. Waspadalah. Bayar. Saya mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Bagaimana hukumnya? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, dari mulai habis maghrib, sore Kamis, malam Jumat, sampai habis asar, sampai menjelang maghrib hari Jumat, baca surat Al-Kahfi. Allah lahu min nur. Dia dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana hoax. Mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Kita malam ini bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana orang gara-gara apa? Gara-gara cahaya, bukan gara-gara mata. Coba matikan lampu semua, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Makanya ada orang buta tapi hafal Quran. Kenapa? Matanya tertutup tapi hatinya terang. Nur cahaya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat. Bapak dapat? Iya. Kenapa? Nama bini saya Nur Cahaya. Maka siapa yang mendapatkan nur? Orang yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat. Yang sudah mengamalkan, terus hadisnya sahih. Baik, yang belum mengamalkan, segera amalkan. Mudah-mudahan umurnya sampai hari Jumat. Saya mengamalkan bacaan Ya Razzaq urzuqnil ba'dal fana di setiap habis sunat fajar. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya Razzaq, wahai engkau yang memberikan rezeki, urzuqnil baqa ba'dal fana, berikan aku kekekalan setelah binasa. Setelah tanganku binasa dimakan cacing tanah, setelah mataku binasa dimakan ulat, berikan aku kekal abadi. Setelah, apakah doa ini salah? Tidak salah. Silakan amalkan. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki, wahai engkau yang memberi rezeki, urzuqnil baqa ba'dal fana, berikanlah aku kekal setelah binasa. Binasa dunia tapi aku tidak binasa. Selama doa itu tidak salah menurut akidah, maka tidak salah diamalkan. Tapi kalau diajarkan doa, wahai penjaga laut, penjaga sungai, penjaga pohon kayu, datanglah, datang. Itu doa manggil hantu. Nanti pas setelah itu hantunya datang, what can I do for you? Syukron kasiran Ustaz, afwan. Kalau ada orang menyebut syukran, terima kasih, jawabannya afwan. Menurut Ustaz, jamaah tabligh itu baik apa tak baik? Entah. Ada orang kampung saya punya meja biliar bola sodok.
musik keras. Pergi saya ke Mesir kuliah. Pulang saya kuliah, saya sholat di masjid, saya jadi makmum. Imamnya enak sekali baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ini imam? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Selesai sholat saya tanya, abang yang punya meja biliar bertato rambut panjang dulu kan? Iya. Kok bisa abang sekarang? Ada jamaah tabligh datang ke meja biliar. Selama ini ustaz cuma di masjid saja. Ustaz tidak pernah mengajar kami sholat. Jamaah tabligh datang, kami marah-marah. Jamaah tabligh, pergi keluar, nanti ku pukul kepala. Besok dia datang lagi. Sampai akhirnya kami muak, akhirnya kami ikut dia ke masjid. Ustaz Somad berceramah di masjid. Ustaz Somad tidak pernah ceramah di meja biliar. Siapa yang membuat preman-preman tengik tobat? Siapa yang membuat orang-orang di parkir tobat? Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Yang bilang bukan saya. Saya cuma nanya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh tidak baik, kenapa jamaah tabligh tidak baik? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh tidak baik, kenapa? Karena jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi Muhammad pakai jenggot. Jamaah tabligh tidak baik, kenapa? Karena jamaah tabligh mengetuk pintu rumah ngajak sholat. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ayo sholat. Ustaz Somad kenapa enggak melakukan ini? Saya takut. Orang jamaah tabligh tak ada takutnya. Assalamualaikum, Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kau belum lahir aku dah haji. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak saya. Saya sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, catatannya 100.000 rakaat. Udah penuh amal saya. Saya udah sedikit lagi masuk surga. Jangan ajak saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama Pak Haji bosan, udah kumat jantung. Ayolah. Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Udah 2 kali kutanya. Saya punya keluarga. Ini panjang ini. Ini tak pertanyaan kah curhat? Saya punya keluarga. Oke, saya paham. Mempunyai sebidang tanah. Oke. 20 kali 15 meter. Ya. Namun tanah kami dikuasai tanpa hak oleh tetangga kami. Oke, jelas. Dengan ukuran lebar 7 meter. Pertanyaan saya, apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? Qaidah sibrin, sejengkal kau ambil, quyida, dililitkan ke lehermu 7 aradin, 7 lapis. Sejengkal kau ambil 7 lapis tanah dari leher. Apa lagi 7 meter? Apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil? Ya, yang tak tahu malam ini ku beritahu. Yang pura-pura tak tahu, tak mau tahu, aku kasih tahu. Andai tanah ustadz yang dibuat orang begini, apa tindakan ustadz? Ku lapor ke Pak Kapolres. Ada orang ngejek-ngejek saya. Ngejek-ngejek saya di internet, foto saya di model-modelnya. Disangkanya saya Ustaz Somad itu baik, maafkan. Dah Ustaz, ini ada orang ngejek Ustaz, kita BAP ke Polda. Berapa tahun? 4 tahun, tenggelamkan. Kan macam-macam. Apa gunanya di sebelah kanan Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Dandim, ya kan? Kita jalan sama Pak Wakil Gubernur, ada Pak Bupati, inilah masanya. Mainkan. Ustaz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan? Di Mesir pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko. Di toko keliling bakar menyan. Keliling. Saya waktu pertama sampai di Mesir, wah, nampaknya orang Mesir manggil setan juga. Setelah lama-lama di Makkah,
Saya lihat menyan itu berbungkal-bungkal. Rupanya menyan itu bukan mau manggil setan, tapi untuk pengharum ruangan. Ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Hadramaut, dibakar juga di Istiqlal. Dibakar, cuman bukan menyan, tapi serbuk kain, namanya bahasa kitanya gaharu. Kenapa orang di kampung kita pakai menyan? Kenapa tidak pakai gaharu? Saya tahu setelah saya ceramah di Kalimantan Utara. Saya tanya Pak Gubernur, ya, di sini banyak gaharu. Banyak. Berapa sekilo? 40 juta yang paling murah. Pantesan pakai menyan. Gaharu mahal. Kalau sampailah 40 juta itu kita letakkan di ruang tamu, lalu ada kawan yang hidupkan, itu kita nangis. Kenapa? Nggak tahan asapnya, nggak tahan. 40 juta bro. Jadi kalau di majelis Habib, majelis maulid, sebelum doa baca, itu untuk mengharum ruangan. Karena dengan harumnya ruangan, malaikat-malaikat suka. Tapi kalau di ruangan itu bau busuk, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Malaikat tak tahan mencium. Malaikat, apalagi jengkol sama petai. Tapi kalau gosok gigi dulu boleh. Jadi kalau ada orang membakar menyan, membakar gaharu, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam apalah, nah ini tak betul, berarti keyakinannya tidak benar. Jadi kalau ada nanti orang bakar, tanya dulu, ini bakar untuk apa? Untuk mengharum ruangan. Dengan harumnya ini, kan harum gak perlu lagi. Masjid kita ada pakai pengharum ruangan. Sekarang ada orang pakai harum, itu pakai bahan kimia. Ada bahan kimia, kita hirup masuk ke dalam, itulah yang menjadi cancer. Tulisannya CANCER, cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Kanker. Bagaimana mengajar suami untuk selalu ke tempat majelis, sementara beliau seorang mu'allaf. Doa pun kami sebagai istri sudah mendoakan Pak Ustadz. Ini kekeliruan sebagian istri-istri. Hai istri-istri, kalian banyak keliru menghadapi suami. Setelah kalian ngaji, lalu setelah itu kalian pulang ke rumah, suami kalian ceramah. Hai suami, sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai suami, bukan begitu caranya. Bahannya dari mulut ibu, tapi pakai lidah wali. Perempuan punya wali 6. Abang, wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali kalian, bu. Lapor ke wali, nanti wali yang menasihati dia. Menantuku, hei adik iparku, sini sebentar. Begitu. Makanya laki-laki mesti ngerti. Nanti kalau abang ipar kalian menasihati, itu bukan dia intervensi. Jangan kamu ngomong, Pak, ini keluarga kami, jangan intervensi kami. Nah, ini nggak ngerti keluarga. Ibu tetap berdoa, kami juga nanti di akhir majelis tetap mendoakan. Mudah-mudahan suami-suami ibu menjadi suami-suami yang baik-baik semua. Ahlan wa sahlan Ustadz di kota Pala, Fakfak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Bagaimana hukumnya orang tua menolak pinangan laki-laki disebabkan karena keturunannya, padahal laki-laki tersebut baik agamanya? Hai para jomblo-jomblo, tenang, Allah bersama kalian. Takbir. Kuat takbir jomblo. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang punya anak gadis, dengar baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya,
baik agamanya, baik akhlaknya. Dua saja. Jangan kau cari macam-macam. Dua saja. Baik agamanya, baik akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu, nikahkan dia dengan adikmu, nikahkan dia dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang besar. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Maka kalau datang nanti anak lajang ini meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Siap? Yang bilang siap itu yang punya anak gadis, bukan yang mau minang. Bu, Pak, kalau kalian cari menantu kaya, nanti dia miskin, kalian jadi benci. Kalau kalian cari menantu ganteng, nanti ketika dia keriput, kalian benci. Carilah menantu yang taat kepada Allah, yang akidahnya baik. Jangan kau lihat warna kulitnya. Bilal bin Abi Rawah dipanggil oleh Nabi, "Ta'al Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga." Kresek, 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 kresek. Bilal itu berkulit hitam, hamba sahaya, orang Afrika Utara. Tapi didengar Nabi suara sendalnya dalam surga. Belum mati sendalnya udah masuk surga. Makanya kalau ada bapak ibu nanti kehilangan sendal, sabar, berarti udah masuk surga duluan. Jangan-jangan sendal saya pula hilang duluan. Jangan kau lihat lagi suku. Ini masih banyak orang tidak mau menerima hanya gara-gara suku la ilaha illallah. Saya sebagai orang Jawa enggak mau